Tes 1 2. Haleluya, baiklah Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita akan memulai ibadah kita. Salam semuanya. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kami dari Jemaat GB Bergas Tumbang Bunut mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai gereja. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena untuk kehadiran Bapak Ibu semua, yaitu sangat memberi kekuatan bagi pihak keluarga yang ditinggalkan, memberi penghiburan. Oleh sebab itu kita bersyukur pada malam hari ini, walaupun di tengah-tengah kedukaan kita boleh bersama-sama, yaitu datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita. Biarlah kita selalu dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun yang melayani pada malam hari ini, untuk pemimpin pujiannya saya sendiri, doa pembukaan yaitu Ibu Gembala, Ibu Dorcas Yunika. Untuk doa persembahan diserahkan kepada hambanya Ibu Rasta. Untuk firman Tuhan yaitu kepada Gembala GPI Bergas Penuaian, yaitu Bereng Rambang, Bapak Pendeta Daniel Senaga MTH. Itulah yang akan melayani pada malam ini. Dan untuk doa berkat kami serahkan kepada Bapak Pendeta Tuntun Wahyudi sebagai Gembala Penengah GBI Bergas Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah kita, mungkin ada dari pihak keluarga yang akan disampaikan. Kami serahkan kepada Bapak Kuling. Salam. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada keluarga yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penghiburan malam yang kedua malam hari ini. Bapak Pendeta, Gembala Sidang yang kami hormati, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, baik dari Jemaat GKI Tumbang Bunut, Jemaat GKI Jakatan Raya, Jemaat GKI Karya Bakti, Jemaat GKI Tumbang Jutuh yang berkenan hadir. Terima kasih atas semuanya sudah datang dan memberikan penghiburan kepada keluarga kami. Kami
dari keluarga merasa sangat terhibur sekali dengan kedatangan Bapak Ibu saudara sekalian yang datang beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Adapun kami akan menyampaikan semacam kronologis peristiwa sehingga aken ike desti itu atau Indo Aksel itu ije malihi memang secara manusia jite dia ulih menerima awi narai awi ampin kenyataan ije langsung mendadak terjadi. Bayangkan aken itu dia puji mahining tame rumah sakit, dia puji hining keluhan, dia puji mahining yaitu ije diponis menderita penyakit tu dan te dia puji yaitu para keluarga aja mengetawa. Lalu andau Jumat male yaitu rumah bersekolah maklum iya aken itu guru yaitu pengangkatan P3K untuk karya bakti kani sekolah biasa mangat limbah karya bagawi majar kilau biasa lalu buli ke huma melanjut rutinitas sembala huma baik jite pemasak menyedia akan anak jariah akan keluarga lalu even kau menyanyi memuji Tuhan biasa menyanyi memuji Tuhan lalu berdoa ya, limbah te lalu bajemu langsung bajemu beluak dahak gitu je sama kilau nusuh dahak te terus-terusan kutek jatun ti panende kia sehingga para umat tu menampai haji kilau te lalu duan inisiatif magah angguang puskesmas. Jadi kemungkinan menurut pemeriksaan event itu puskesmas te mungkin tadi di para puskesmas tadi malah itu hindai sampai puskesmas jadi mungkin malihi malah jalan nih. Jadi kote ampin kecapat ampin peristiwa je menimpa aken ike desti itu jite secara global ike mansanan mungkin tege inai je lebih detail mengenai mungkin tege penyakit atau tidak tahu. Bapak Ibu saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai informasi dari kami keluarga bahwa pemakaman dilaksanakan pada hari Senin. Pada hari Senin mungkin nanti disepakati jamnya dengan petugas dari GBI Jemaat GKI Tumbang Bunut. Jadi disepakati jam berapa karena kami dari keluarga sangat berharap sekali supaya kita ada semacam diundang untuk mengantarkan nanti ke pemakaman. Maka oleh sebab itu kami dari keluarga pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah berkenan hadir malam kemarin juga kami sudah menyampaikan itu dan sepertinya ada gembala Tuhan yang baru datang begitu dari Palangkaraya. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami dari keluarga menyerahkan ibadah ini dipimpin oleh petugas dan kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk membawa kita dalam ibadah penghiburan malam yang kedua pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah beberapa hal yang disampaikan oleh pihak keluarga dan
kami juga mengucap syukur ya atas kehadiran hamba-hamba Tuhan dari Palangkaraya, Bapak Gembala Pembina, Bapak Gembala Barigas Bering Rambang, atau Bapak Gembala Barigas Penoyan Bering Rambang, beserta dengan Ibu Bapak Gembala Barigas Penengaya, yaitu Bapak Pendeta Kucun bersama dengan Ibu. Terima kasih Pak Bu. Mana tadi malam itu, kemarin malam ya, ada 3 hamba-hamba Tuhan bersama dengan ibu-ibu gembala yang datang dari mana itu, yaitu yang pertama itu Bapak Rasman, Bapak Pendeta Rasman dari Gembala Barigas Hapalam beserta dengan Ibu, dan Bapak Riswanto beserta Ibu dari Kasongan, dan juga Bapak Pendeta Kennedy yaitu Gembala Barigas Lumbung Tuayan dan Gembala Barigas Sandung Tambun beserta dengan Ibu. Itulah luar biasanya hamba-hamba Tuhan berdiri lelah untuk datang ke tempat ini, memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, khusus kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pujian ataupun doa kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan puji-pujian dari Barigas Unity, atau ya dari Barigas Unity gabung dengan jemaat GBI Barigas Tumbang. Kita akan mendengarkan pujian dari jemaat GBI Barigas Tumbang. Kami persilakan kepada seluruh jemaat GBI Barigas Tumbang untuk bisa tampil ke depan.
Baik Bapak Ibu sidang pergabungan yang divisi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji menyembah Tuhan kita. Kita akan pujian kita katakan Tuhan Yesus setia. Setelah pujian ini kami serahkan kepada Ibu Dorcas Junika untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, puji Tuhan, jemaat pergabungan yang kasih Tuhan, kita akan buka ibadah kita satu di dalam doa. Dalam segala hal, dalam segala perkara Engkau ada Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu, gereja-Mu, Barigas Tumbang Bunut di tempat ini. Mata Tuhan memandang, menjelajah, dan Kau mendapati setiap anak manusia. Hari ini Tuhan, malam hari ini, kami memulai ibadah penghiburan yang kedua Tuhan. Kerinduan hati kami Kau ada di tengah-tengah kami, memberi kekuatan, menghiburkan kami semua di tempat ini, keluarga khususnya di tempat ini. Tidak ada yang lain yang kami rindukan, hanya Engkau berbicara kepada setiap kami melalui nyanyian, pujian, doa, bahkan terlebih firman-Mu. Tuhan meneguhkan setiap kami, memampukan kami, memberi kami kekuatan yang baru. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah pergabungan malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Dan segala kuasa-kuasa yang coba merintangi kebenaran firman Tuhan disampaikan di tempat ini. Bahkan urapan dan berkat Tuhan dicurahkan atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Segala kuasa intimidasi, roh kekacauan, bahkan kuasa-kuasa penghulu di udara atas tempat ini, dan coba-coba mengganggu ibadah kami. Kami sepakat, kami tolak, patah, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Ayahku, tinggalkan segala pekerjaan-Mu. Tidak ada bagian-Mu atas ibadah malam hari ini. Damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami, terlebih setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan kita, untuk kita memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Allah yang layak kita tinggikan, kita agungkan, karena Dia Raja di atas segala raja. Kita katakan bersamamu Bapa, terdapat di nomor 4.
teguhkan setiap hati kami. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananku yang kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu sangat besar di dalam hidup kami. Meskipun ada banyak rintangan, ada banyak tantangan di dalam hidup kami percaya Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai, menuntun setiap langkah kami, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Serang sesuatu keluarga yang ditinggalkan, Tuhan Yesus menghibur, menguatkan, memampukan mereka untuk melewati pencobaan ini, melewati kedukaan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Kau melihat keberadaan kami pada saat ini. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah pujian penyembahan kami. Biarlah semuanya itu boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan kasih kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami minta kepada hamba-Nya untuk berdoa persembahan. Ya baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menjaga melawat kami dengan berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan hari ini. Kini Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk Engkau mempertemukan kami kembali untuk datang ke tempat ini Tuhan. Secara khusus di keluarga duka di tempat ini. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi Tuhan kami akan mempersembahkan korban syukur kami. Sebelum kami beri Tuhan, mari Engkau suci kuduskan hati kami, pikiran kami, tangan kami, supaya kami boleh memberi dengan penuh sukacita.
Bersama persembahan ini juga Tuhan, kami menserahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, apapun yang boleh layak di hadapan Engkau. Buatlah kami selalu berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Setiap kita yang berkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Baik, sementara kita memberikan persembahan kasih kita, tidak akan pujian kita, hati sebagai hamba, yang diambil dari nomor 3. Kita membawa apapun juga saat datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Pemandangan ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. terima kasih untuk persembahan kita semua. Tuhan Yesus memberkatinya. Baik, sekarang kembali kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Pendeta. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh-sungguh memberkati kita, menguatkan kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita rintangan dalam kehidupan kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan pujian kita katakan selidiki aku.
nomor 14. Mari kita katakan selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. Jangan nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupmu. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kembali ke aku jatuh dan aku katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu. Jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanku yang tak pernah habis hidupmu. Ku berjuang sampai
dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan kesedihan hati kami pun Tuhan tahu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus. Demi nama-Mu yang kudus, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami, menguatkan, meneguhkan hati kami. Sebab Engkaulah satu-satunya penghibur, tidak ada yang lain, bukan manusia. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami. Sebab Engkau pemilik kehidupan. Engkau pemilik napas. Kau yang memberikan napas kehidupan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa lain coba bekerja di tempat ini. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Roh Kudus, roh intimidasi, roh pendakwa, tipu daya roh iblis, roh keputusasaan, roh penghakiman yang coba-coba bekerja di tempat ini. Kuasa-kuasa kutuk saat ini juga demi nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Roh Kudus, kuasai tempat ini Tuhan. Bungkus setiap kami di tempat ini dengan kuasa darah. Dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi kami atas zaman jemaat, atas nama keluarga, ya Pak Pepen ya, mengucapkan ya turut berduka cita. Ya, saya tidak mengatakan turut berbela-sungkawa, ya, turut berduka cita karena memang hidup kita ini selalu menghadapi duka cita. Ya, itu tidak bisa dipungkiri dari hati manusia, perasaan manusia. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kenapa dia dicurahkan? Karena dia roh penghibur satu-satunya. Ya, Roh Kudus. Dialah roh kebenaran, dialah penolong kita. Hanya dia satu-satunya yang sanggup menghiburkan hati manusia. Saudara, saya mau kasih tahu. Orang lain bisa saja mengatakan tetap sabar, tetap kuat, tetap bersemangat. Tetapi perasaan di hati ini siapa yang tahu? Hancurnya hati kita siapa yang tahu? Tuh. Pergumulan kita siapa yang tahu? Rahasia hati kita siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Karena satu-satunya penghibur kita di muka bumi ini, selama kita masih ada hidup di dunia ini, hanya Roh Kudus. Karena itulah Tuhan menyebut dia Roh Penghibur. Saudaraku sekalian, di luar Tuhan kita nggak mampu. Mau cari hiburan di mana? Mau cari sukacita di mana? Saya mau katakan bahwa uang tidak akan bisa menghibur hatimu dan hatiku. Tuh, kalaupun hati kita terhibur karena uang, karena harta kita yang banyak, hanya sementara saja, saudaraku sekalian. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan Bapa kepada kita. Supaya kita melekat, supaya kita kuat, supaya kita teguh di dalam Dia. Karena Dialah Roh Penghibur. Kenapa Tuhan memberikan nama kepada Roh Kudus Penghibur? Karena kita manusia akan selalu menghadapi yang namanya duka cita. Dalam segala hal kita bisa mengalami duka cita, Bapak Ibu. Kalau tanpa Tuhan, kalau tanpa Yesus melalui kuasa Roh-Nya yang menghibur kita, percaya saja, kita tidak akan mampu menghadapi hidup ini.
Saudara mau cari penghiburan di mana? Orang banyak mau mencari jalan keluar untuk mengisi kekosongan hatinya yang pedih, yang sakit, yang sedih. Dengan jalannya sendiri. Mabuk. Untuk menghilangkan apa kamu mabuk, Pak? Untuk menghilangkan sakit hati saya, Pak. Itulah sebabnya orang yang di dalam Kristus Yesus, dia mempunyai penghiburan satu-satunya, yaitu Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya manusia selalu akan mengalami, perhatikan baik-baik, manusia akan menghadapi yang namanya duka cita. Mungkin mengenai anak, mungkin mengenai pekerjaan, mungkin mengenai pasangan hidup, mungkin mengenai orang tua, mungkin mengenai menantumu. Ada jalan-jalan duka cita yang menghimpit hati manusia. Tapi Tuhan bilang, aku mengirim Roh Kudus kepada engkau. Aku memberikan penghibur kepada engkau. Kenapa Tuhan memberikan penghibur kepada kita? Supaya hati kita bisa tetap kuat, tetap setia kepada Dia. Ketika kita menghadapi penghakiman manusia, mungkin saja dia mengalami kutukan Tuhan. Mungkin saja dia mengalami dosa yang besar, sehingga kesedihan menimpa hidupnya. Manusia bisa saja mengatakan demikian. Penghakiman manusia bisa saja datang silih berganti. Tetapi ketika Tuhan menguatkan hati manusia, hati orang-orang yang mengasihi Dia, kita akan sanggup menghadapi apapun badai rintangan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus sebagai penghibur hati kita, kita tidak akan mampu menghadapi kesedihan hati kita, percayalah. Itu sebabnya kita harus terus datang kepada Tuhan, membawa hati kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya mau bagikan bahwa singkatnya hidup ini, singkat hidup kita ini, tidak ada yang dapat memprediksi hidup kita. Syarat kematian tidak ada, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Perhatikan baik-baik. Syarat kematian bukan karena kau sakit, bukan karena kau sudah tua, bukan karena kau sudah bisa tidak berjalan lagi. Bukan. Tidak ada seorang pun yang tahu syarat kematian itu seperti apa. Tak ada seorang pun yang tahu. Kita masih sehat-sehat saja, belum tentu kita dari mana-mana. Karena yang mempunyai napas hidup ini, yang mengasihi kita napas hidup ini ada. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kepada Dia. Seorang abdi Allah yang bernama Musa yang dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan, ditulis di Mazmur 90, saudaraku sekalian. Betapa dia melihat banyak kematian di hadapannya. Bukan hanya masalah yang tua, yang muda, tetapi dia memimpin satu bangsa. Dia tidak kurang banyak melihat yang namanya kematian, saudaraku sekalian. Dan terkubur di padang pasir begitu saja, saudaraku sekalian. Itu sebabnya dia menulis begini, saudaraku sekalian. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian, saudara dengarkan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan melalui abdi Musa ini sebagai doa, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi.
sadarkanlah kami. Saudara, nih saya mau kasih tahu bahwa kita, bahkan yang menamakan dirinya orang Kristen, lebih daripada itu, yang menamakan dirinya anak Tuhan, kadang-kadang lupa. Bahkan bukan lupa, kadang-kadang gak sadar bahwa hidup ini begitu singkat, seperti yang dikatakan abdi Allah ini, Musa. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara, perhatikan, kalau kita suka nggak sadar betapa hidup ini singkat, kita cenderung membawa kekuatan kita sendiri. Kita cenderung untuk menolak Tuhan. Menjadi orang yang berbudi dalam bahasa Ibrani-nya chokmah. Chokmah itu artinya dalam kata Ibrani diterjemahkan sebagai hikmat, kebijaksanaan atau berbudi. Hikmat. Saudara tahu hikmat datang dari mana? Datangnya dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari kebijaksanaan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari berbudi, saudaraku sekalian. Itu sebabnya Musa mengatakan demikian. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Chokmah, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Karena begini, kalau kita tidak mempunyai hati yang berbudi, hati yang berhikmat, hati yang bijaksana, saudara perhatikan, kita suka nggak sadar betapa singkatnya hidup ini. Ketika kita sehat, kita merasa, biarkan jak, terserah jak, naraikuan pendeta teh, berangai. Tetapi tahukah saudara, firman Tuhan Mazmur 33, bahwa Dia melihat seluruh manusia. Dia melihat seluruh anak manusia. Kenapa? Karena Dia yang memberikan napas hidup kepada setiap manusia. Dia menilik semua hati manusia. Dia menilik setiap hati manusia. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Kita harus mulai malam ini sadar betapa singkatnya hidup ini. Karena begini, saudaraku sekalian, yang kita hadapi bukan masalah yang di depan mata kita. Hidup kita ini hanya sementara di muka bumi ini. Tetapi kehidupan yang kekal, kehidupan yang kekal akan kita jalani. Kemana kita? Percayalah, itu sebabnya Tuhan turun untuk menjadi manusia. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk ke dalam kekekalan, manusia ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Karena apa? Yang Tuhan pikirkan, yang ada di hati Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Hidup kita di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, hanya sementara saja. Tidak seorang pun ada yang dapat memprediksi hidupnya. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan,
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup manusia itu, Bapak Ibu, kita semua, hidup kita ini seperti uap saja. Seperti uap saja. Kenapa Tuhan katakan melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, Yakobus ini, hidup kita seperti uap? Karena hidup ini hanya sebentar saja dibanding kepada kekekalan. Hidup kita hanya sebentar saja dibanding dengan yang namanya kekekalan. Karena manusia ini adalah makhluk yang kekal. Makanya Tuhan bilang tidak seorang pun yang boleh meninggikan diri di hadapan Tuhan, menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini seperti uap saja. Sebentar saja, seperti uap, dibanding dengan kekekalan yang tidak pernah habis-habisnya. Kemana kita mau hidup dalam kekekalan? Apakah kita masuk ke dalam keselamatan atau kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Itu urusan saudara dan saya, keputusan engkau dan saya. Kemana engkau mau pergi? Itu adalah keputusan. Karena Tuhan menciptakan manusia, Dia beri kehendak bebas kepada manusia. Karena hidup kita ini seperti uap saja. Dalam kehidupan kita yang singkat ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita firman Tuhan mengatakan, sebagai doa Musa ini, sadarkanlah kami. Sadarkanlah kami. Betapa singkatnya hidup ini. Seperti uap saja, seperti orang bermimpi saja. Itu sebabnya kita harus memperhatikan kehidupan kita. Kemana fokus hidup kita? Kemana? Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Paulus menulis sebagai firman bagi kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, saya mau kasih tahu rahasianya, bahwa kita adalah pribadi rohani yang hidup dalam kekekalan. Kita adalah manusia, makhluk roh yang hidup dalam kekekalan. Siapapun kita adalah pribadi yang hidup dalam kekekalan. Itu sebabnya Paulus menuliskan ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan oleh kita, termasuk saudara dan saya, termasuk kita semua, adalah sementara saja. Sementara saja. Sementara saja. Sementara saja. Itu sebabnya Paulus mengatakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kekal. Pertanyaannya, kemanakah kita ketika kita masuk ke dalam kekekalan? Saudara, jangan kita menganggap remeh dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Karena satu hari nanti, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus yang telah memberikan kita nafas hidup. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku? Amin.
sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Dimanapun kita berada, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita sekalipun, kita harus sadar bahwa hidup ini sangatlah singkat. Kita harus sadar bahwa hidup ini sangatlah singkat. Itu sebabnya kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Menjadi orang yang berbudi, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan ini. Supaya kita mengerti, supaya kita mendalami bahwa benar hidup ini sangatlah singkat, seperti uap saja. Ayat terakhir mengatakan demikian. Mazmur 116 ayat 15. Berharga, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah kita ketika kita menghadap kematian, apakah kita berharga di mata Tuhan? Karena firman Tuhan melalui kitab Mazmur ini mengatakan demikian. Berharga di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tahukah saudara bahwa hidup engkau dan saya sangatlah berharga di mata Tuhan? Apa buktinya, Pak, saya ini berharga? Anak-anak saya saja tidak menghormati saya. Apa buktinya saya ini berharga? Orang tua saya saja tidak mengasihi saya. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau berharga di mata Tuhan, dan engkau mulia dalam pandangannya, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau kita mau hidup kita menjadi berharga, kalau kita mau kematian kita menjadi berharga, hanya Yesus satu-satunya jawaban. Saya mendengar kesaksian bahwa ibu kekasih kita ini, yang telah dipanggil Tuhan ini, dia meninggal ketika dia berdoa, saudara sekalian. Mungkin orang berkata, kenapa kok malah berdoa malah meninggal? Saudara, karena Tuhan yang mengatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Pikiran kita tidak bisa menyelami tentang kehidupan. Kenapa hidupnya begitu singkat? Manusia bisa saja menerka-nerka, menebak-nebak ini itu. Bahkan manusia bisa saja menghakimi kesusahanmu, kedukaanmu. Manusia bisa saja menghakimi. Saya mau katakan di hadapan Tuhan, manusia bisa saja menghakimi. Tetapi kalau engkau menghakimi orang yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, apakah hidupmu berharga? Ketika saya mengalami kesusahan, kesedihan yang hancur hati, anak saya suka kejang-kejang, saudaraku sekalian. Saya menjerit kepada Tuhan, saya menangis. Bahkan saya diajar Tuhan untuk merendahkan hati saya. Saya mendatangi istri saya, apa salah saya, apa dosa saya Tuhan, apakah Engkau tanggungkan, apakah Engkau menghukum saya Tuhan? Kenapa ini terjadi dalam hidupku?
Bukankah aku ingin melayani engkau? Saya telepon orang tua saya, bapak saya waktu masih hidup, saudaraku sekalian. Pak, apa dosa saya sama kamu, Pak? Maafkan saya. Ampuni saya. Kenapa? Sepertinya maut itu sudah di depan mata saya. Kalau saya melihat anak saya menderita, saudaraku, seperti itu, hati saya hancur sehancur-hancurnya. Saya telepon orang tua saya. Apa dosa saya? Apa salah saya? Tahukah saudara, Tuhan mempunyai rahasianya masing-masing. Kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Kita nggak tahu rahasia Tuhan. Bagian kita adalah takutlah akan Tuhan, setialah kepadanya, seperti doa Abdi Musa ini. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, sehingga kami menjadi orang yang berbudi, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana menjadi orang yang berhikmat, berbudi, bijaksana? Takut akan Tuhan, hormati Tuhan, cintai Tuhan selagi kita mempunyai napas hidup. Saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh saudara kita. Mungkin orang tahu dia bersedih, mungkin orang tahu dia hanya hancur hati. Yang dirasakan oleh saudara kita Pepen, kita nggak merasakan, saudaraku sekalian. Hanya Tuhan yang sanggup merasakan apa yang dirasakan. Betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi. Kita sebagai saudara seiman, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga, hanya bisa menghibur sebatas perkataan kita saja, benar nggak? Tetapi yang merasakan adalah pribadi, hati yang paling dalam. Tetapi saya mau katakan, dalam hidup yang singkat ini, di muka bumi ini, ada Tuhan yang menjadi penghiburan kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Tuhan. Karena setiap kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang dikasihinya. Apa buktinya orang itu mengasihi Tuhan? Hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga memperoleh hikmat, kebijaksanaan, dan berbudi seperti yang dikatakan oleh Musa, hamba Tuhan itu. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, yang berhikmat, yang berbudi. Mari kita berdoa. Renungkanlah firman Tuhan ini singkat, tetapi biarlah kita mempunyai hati yang berbudi bijaksana. Betapa singkatnya hidup ini. Betapa singkatnya hidup ini. Biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup kita masing-masing. Bawa hidupmu hanya kepada Tuhan. Kalau kita masih ada di muka bumi ini, kalau kita masih bisa bernapas, itu artinya kesempatan yang Tuhan masih tetap berikan kepada kita.
untuk kita terus datang kepada Tuhan, untuk kita terus melayani Tuhan, supaya kita melihat hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah ku lihat, telah Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu telah disampaikan di tempat ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahwa di dalam Engkau saja ada pengharapan. Bahwa di dalam Engkau saja ada kekuatan. Engkau yang berfirman bahwa berharga di mata-Mu kematian orang yang Kau kasihi, Tuhan. Mungkin kami tidak dapat menyelaminya, mungkin kami tidak dapat mengertinya, Tuhan Yesus. Mungkin kami bertanya-tanya dalam hati kami, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Kenapa ini terjadi? Tetapi Engkau yang berkata bahwa kematian kami yang Kau kasihi begitu berharga di mata-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa secara khusus untuk saudaraku, Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus, lihatlah dia, Tuhan, yang ditinggalkan oleh istri yang dikasihinya. Kuatkan hatinya, Tuhan. Hanya ini yang menjadi doa kami. Engkaulah yang menjadi penghibur bagi dia, bagi anak-anaknya, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup mengerti isi hatinya, apa yang dirasakannya. Dalam nama Yesus,
Kuatkan, teguhkan hati hamba-Mu itu Tuhan. Sebab dia milik-Mu, dia hamba-Mu, dia milik kesayangan-Mu Tuhan. Teguhkan hati saudaraku ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hiburkan hati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah kami. Teguhkanlah firman. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan. Haleluya, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh memberkati kita, menguatkan kita. Baik Bapak Ibu sidang perkumpulan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari guru-guru pendidikan agama Kristen wilayah Kecamatan Rungan. Kami persilakan. Keluarga duka dan seluruh sidang perkabungan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam. Izinkan pada malam hari ini kami dari guru-guru pendidikan agama Kristen, secara khususnya di wilayah Kecamatan Rungan, akan menyampaikan persembahan pujian kami untuk teman kami, sahabat kami, rekan sekerja kami, sesama tenaga pendidik di wilayah Kecamatan Rungan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, karena saya melihat ada begitu banyak rekan-rekan Bapak Ibu guru, secara khususnya di wilayah Kecamatan Rungan, di sini kami hanya sedikit saja yang bisa hadir, secara khususnya kami yang guru pendidikan agama Kristen. Oleh karena itu, kami minta partisipasi dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ada hadir pada malam hari ini untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Mari kita bersama-sama menyampaikan atau mempersembahkan pujian kita. Secara khususnya kita persembahkan pujian ini untuk keluarga duka. Silakan Bapak Ibu guru, secara khususnya anggota KKG Kecamatan Rungan, PGRI Kecamatan Rungan, boleh berdiri semua di sini. Kalau ada Ibu Korwil dan juga Bapak Pengawas Kecamatan Rungan juga boleh ikut hadir bersama dengan kami pada malam hari ini, Bu. Boleh posisinya di situ juga di sebelah. Dan sebelum kami bersama-sama menyampaikan pujian ini, kami atas nama guru-guru di wilayah Kecamatan Rungan bersama juga dengan Ibu Korwil dan juga Bapak Pengawas di wilayah Kecamatan Rungan, pada saat ini juga mewakili guru-guru, secara khususnya guru pendidikan agama Kristen se-Kabupaten Gunung Mas dan juga guru-guru grup di KKG Kecamatan Rungan dan juga PGRI Kecamatan Rungan pada saat ini menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya atau kembalinya ke pangkuan Bapa di Sorga saudari terkasih kami Desti Ika Puspeka. Suruh pindah ke sini. Ya, ini pindah ke sana. Dan kantor. Ah, bagus ya gitu.
Bagian puji-pujian yaitu dari guru-guru pendidikan agama Kristen dan guru-guru di wilayah Kecamatan Rungan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, terlebih dulu kita kembali mendengarkan puji-pujian dari Bapak Pendeta Daniel Sinaga ST MTH bersama Ibu dan Bapak Pendeta Tijen Wahyudi bersama Ibu. Kami persilakan. Kami mengundang Ibu sama juga Bapak Excel dan keluarga boleh ikut bersama nyanyi dan ini Mama Kim. Sip.
Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Sebab anugerah dan kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Sebab kami sungguh percaya kepadamu dan kami akan beroleh hidup yang kekal ya Bapa di surga. Dan itulah janji-Mu atas hidup kami. Dan penyertaan-Mu lah yang menyertai kami senantiasa sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu yang disampaikan. Dan itulah yang memberi kami kekuatan bahwa kami hidup oleh anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Dan diberkatilah kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing kami Tuhan. Bahkan tibakan kami di rumah kami dengan damai sejahtera sukacita bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Semua dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Mari arahkan hati dan iman-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Haleluya, sindai ke menyutai terima kasih kan penuma Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan je berkenan hadir uang ketika itu. Ike area nyut terima kasih dan bersukacita karena bersama-sama dengan keluarga tu mengkeme kekuatan bara dan penghiburan bara Bapak Ibu JJ di rumah. Dan informasi ke akan kita bahwa anda ucewu mulai jam 7 lemei jam 7 malam kita dia nampak kebaktian kilau itu YT ibadah perkabungan malam yang ketiga atau malam yang terakhir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kembali kami memberikan ruang dan waktu untuk pihak keluarga. Kami persilakan. Nonton berkati kamu. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan dapat beribadah pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami, di mana dalam suka duka kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita semua dan secara khusus bagi keluarga akan kami untuk lebih kuat, lebih teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kita pada prinsipnya dalam hidup terkait dengan kematian kita anggap sebagai suatu kehilangan. Jadi normal saja manusia itu menangis sedih atas kehilangan. Kalau kematian itu urusan Tuhan. Sebagaimana pada Filipi pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kesedihannya bisa dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kita menangis adalah hal yang wajar karena kita manusia, dan itu kita menangis karena kehilangan. Jangankan napas hidup dan manusia,
Hilang HP-nya saja mungkin sudah pusing untuk mencari. Hilang uangnya mungkin juga sedih untuk mencari. Jadi apapun yang menjadi kehilangan dalam kehidupan manusia, dia akan pasti bersedih. Tetapi kematian adalah sukacita bagi Tuhan. Kami berterima kasih pula kepada seluruh para pelayar yang telah hadir untuk memberikan dukungan, semangat, harapan kepada pihak keluarga, dan juga memberikan motivasi, terlebih dengan pujian yang disampaikan dan juga doa-doa yang disampaikan bagi keluarga. Itu akan sungguh-sungguh memberikan kekuatan supaya rasa sedih tidak berlarut-larut dalam kehidupan mereka. Kemudian pula kami juga berterima kasih atas dukungan, baik pemikiran, baik pemberian apapun yang diberikan bagi pihak keluarga yang telah disumbangkan kepada pihak keluarga kami. Dan juga kepada pihak medis, sekalipun belum sempat apa-apa, tetapi sudah dilakukan beberapa penelitian terhadap sakitnya anak muda kami ini. Kami juga berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan, sekalipun belum sempat dilakukan secara medis bagi almarhumah. Kemudian pula kami mohon maaf jika ada banyak hal mungkin yang terjadi semasa dia bergaul, berteman dengan seluruh rekan sekerja dan juga lingkungan dan juga masyarakat yang ada di Tembang Bunut. Mungkin ada banyak hal yang bisa tersinggung dan lain sebagainya. Kami mohon dimaafkan, karena kita manusia tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan dalam kita bersosialisasi dalam kehidupan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua, dan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus Yesus, yang sungguh-sungguh memberikan penghiburan yang sejati bagi kehidupan keluarga. Sekian dan terima kasih. Dan untuk doa makan yang telah tersedia, kami mohon kalau ada dari pendeta GKE. Ada? Oh, siapa? Ya, kami mohon kepada pendeta atau ya, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Kami bersyukur karena kekuatan, penghiburan, dan pertolongan yang daripada Tuhan yang memampukan kami hari ini, khususnya keluarga yang masih tetap kuat, tetap tahan, tetap sabar di dalam Tuhan. Kami sadar kami manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang memampukan dan memberikan kami kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan, senantiasa kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Di tengah kedukaan, keluarga di tempat ini pun menyediakan makanan dan minuman. Sebelum kami menikmatinya Tuhan, biarlah Tuhan akan menguduskan makanan ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga makanan ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami hidup memuliakan Tuhan. Memberkati keluarga yang walaupun di tengah kedukaan tapi dengan sukacita menyediakannya. Kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami siap menikmati berkat Tuhan.